Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami masih di channel FTIK Win Saizu Official bersama saya Mafira Febriana. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, dan pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi di sini. Ya, selamat siang Pak Suparjo. Ya, selamat siang Mbak. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, lancar selalu ya puasanya Pak? Iya, alhamdulillah lancar. Ya. Ya teman-teman, ya ini mungkin teman-teman sudah sering melihat Pak Suparjo ini di kampus ya Pak ya. Ya. Tepatnya di Fakultas Tarbiyah. Nah, beliau ini merupakan salah satu wakil dekan, ya, wakil dekan 1 bagian akademik ya Pak ya. Iya, dan betul. Institusi. Akademik dan institusi. Jadi kegiatan keakademikan di FTIK ini sangat dipantau oleh Bapak Suparjo ini, gitu Pak ya. Dan termasuk prestasi teman-temannya ini, hati-hati yang prestasinya masih setengah-setengah, ya, mungkin langsung bisa digaspol begitu ya Pak ya. Iya. Dan terkait prestasi pasti kita juga tidak terlepas dari definisi sukses. Ya. Sukses. Mungkin sering teman-teman mendengar, oh ini teman saya sudah sukses. Ya. Kalau menurut Bapak Suparjo sendiri Pak, sukses itu yang seperti apa ya Pak ya? Oke. Menurut saya sukses itu harus ada kata kunci dalam sukses, yaitu berkah. Sukses itu adalah berkah. Jadi kalau ilmu yang belajar terus kemudian dikatakan meraih ilmu, dikatakan sukses apabila ilmunya berkah. Kita hidup terus kemudian menjadi apa saja, profesinya apa saja, akan berhasil atau sukses itu apabila berkah. Terus semua kehidupan ini dikatakan sukses manakala ada kata kunci berkah. Atau kalau dibalik, kesukses apapun itu bersifat semu kecuali ditambah dengan satu kata berkah. Oh, luar biasa sekali. Ada satu kata kunci lagi, berkah teman-teman. Jadi sukses itu juga ya berkah begitu ya Pak? Iya. Berkah itu kan artinya bertambah-tambahnya kebaikan, tapi kebaikan yang tambah itu memberikan manfaat yang baik bagi orang tersebut, alam semesta, dan itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah. Masya Allah sekali ya. Definisinya sangat lengkap sekali menurut Bapak Suparjo. Ini tidak salah ya berarti ya menempatkan Bapak Suparjo di bidang akademik ini ya, sesuatu yang luar biasa sekali ya, seperti yang kita mempunyai. Saya sebenarnya mengutip ulang aja dari kata-kata ulama, jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Iya Pak. Baik Pak, berbicara tentang sukses tadi, kita masih dalam suasana Ramadan ya Pak ya. Iya, masih puasa-puasa ya, semuanya teman-teman puasa ya di sini ya. Tentang sukses di Ramadan kali ini Pak, mungkin menurut pandangan dari Bapak Suparjo, sukses dalam konteks Ramadan kita yang seperti apa ya? Oke, terima kasih. Ya, tentunya selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, termasuk menjalankan ibadah wajib utamanya puasa ya, untuk kalian semua yang mendengarkan channel ini. Kalau kita berbicara tentang bagaimana relasi antara sukses dengan Ramadan, luar biasa sekali. Ramadan itu adalah cara Allah mendidik kepada manusia agar menjadi sukses. Jadi ngasih contoh bagaimana untuk sukses itu melalui puasa. Kalau boleh kita cerita, kalau zaman dulu orang itu untuk menjadi sukses ya harus tirakat, harus puasa. Kan begitu. Semua orang-orang yang hebat zaman dulu itu puasa. Itu orang. Oleh karena itu kalau dalam puasa la'allakum tattaqun kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan begitu. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang sebelumnya. Jadi puasa itu memang sangat tua sekali untuk membuat kesuksesan hidup bagi manusia atau alam semesta. Yang puasa itu tidak hanya manusia saja sebenarnya, Mbak. Alam itu ikut puasa. Alam berarti termasuk tumbuhan, hewan seperti itu. Tumbuhan, hewan itu puasa. Saya kasih contoh ya. Misalnya kedelai. Kedelai itu, biji kedelai itu berpuasa. Begitu dia sudah tua, itu langsung diambil. Itu dia bertahan begitu terus.
Baru nanti setelah ditanam dia dikasih tambahan air, kemudian tambahan ini humus, nanti dia bisa tumbuh kan gitu. Selama itu dia puasa, dia tidak itu contoh, semua benih itu berpuasa. Kalau kita lihat dalam prosesnya juga berpuasa. Contoh ini, kalau musim kan ada musim apa namanya penghujan, kita di daerah tropis nanti ada musim panas, musim kering katakanlah gitu. Pohon jati itu berpuasa kalau musim kering dengan cara dia mengurangi beberapa apa namanya daunnya, sehingga itu mengurangi kos untuk menopang dari kehidupan jati itu. Itu proses puasa itu puasa. Itu apalagi semua itu berpuasa, termasuk hewan ya, hewan itu berpuasa, biar puasa. Kalau kita senang melihat itu, kita selalu menyampaikan gini, contoh sederhana untuk sukses ya. Sukses itu kan berarti bagi dirinya itu hebat, terus bagi orang lain hebat, dipandang juga hebat juga kan. Saya kasih contoh begini. Betul, Pak. Kalau Mbak Vira lihat ulat, ada di sampingnya Mbak Vira itu takut nggak atau jijik nggak? Atau di kerudungnya ada ulat? Wah, di sini ada ulat. Tidak hanya satu, 10 ulat di situ menggerembol semuanya. Takut nggak? Iya, geli Pak saya Pak. Apalagi ditambah ini ada ulat banyak sekali di situ, mesti tidak sekedar takut tapi geli juga ya, meskipun lihat aja. Apalagi ulatnya yang ada bulu-bulunya ini. Takut ya. Kalau sekarang dibalik, Mbak Vira itu di kerudungnya ditempeli ada kupu-kupu banyak. Ada kupu nempel di sini, nempel di sini. Merasa geli nggak? Enggak, kalau kupu-kupu Pak. Ya, kelihatan seneng ya? Iya, jadi hiasan gimana. Gitu ya? Iya, lagi indah. Oke, berarti Mbak Vira kalau ada ulat lihat aja nggak suka, aja nggak suka. Apalagi kalau nempel di sini, ada ulat ke sini, nggak suka kan. Tetapi kalau Mbak Vira ada kupu-kupu, jauh sekali, indah sekali kan gitu. Terus kemudian kalau apalagi mau nempel di badan kita, seneng banget. Bahkan kalau orang kita itu katanya kalau ditempeli kupu-kupu itu namanya mendapatkan rezeki nomplok, kan gitu kan gitu. Bahkan kalau di acara kondangan itu kan ada gambarnya kupu-kupu ya, butterfly kupu-kupu. Kalau ditamping merpati kan kupu-kupu. Nggak ada kondangan itu, tempat itu resepsian itu gambarnya depan itu ulat. Pagi ulat bulu nggak ada ya. Iya, kenapa nggak ada? Iya, itu contoh kesuksesan. Tapi Mbak Vira tahu nggak bahwa ulat itu sebelumnya kupu-kupu sebelumnya itu apa? Itu nggak lebih dari ulat. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Coba lihat orang biologi. Kalau itu ulat, itu dia puasa. Selama 7 hari dia puasa, tidak makan, tidak minum. Akhirnya menjadi itu kepompong. Nah, udah dinyanyikan itu menjadi kepompong kan gitu, ada nyanyiannya kan. Anak remaja juga bisa. Setelah jadi kepompong dia apa? Berpuasa lagi. Kepompong itu cuma biasanya gini. Apa? Kanan kiri kayak gitu kan gitu. Itu kalau orang Jawa itu dilor digidul kan kayak gitu orang ini. Hanya bisa gitu nempel, nggak bisa pergi-pergi. Ulat itu kalau ulat bisanya gitu. Kalau kepompong nggak bisa pergi-pergi justru. Nah, puasa 7 hari dia itu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang. Apa bedanya ulat dengan kupu-kupu? Kalau ulat itu makannya itu makanan daun, menghabiskan daun. Terus kemudian orang sebel lihat nggak suka, kalau ditempel marah atau dibuang, pengen dibunuh. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu, semua orang suka. Kemudian makannya beda. Kupu-kupu makannya itu nektar dari bunga, madu. Jadi ada perubahan hidup. Itu namanya sukses. Jadi berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Itulah ini. Tetapi memberikan manfaat apa? Itu tumbuhan yang dihinggapi kupu-kupu kan nanti dia menjadi itu apa namanya serbuk sari dan benang sari itu kan bisa, dan putik itu kan menjadi bisa menghasilkan bunga yang hidup. Itulah jadi sukses itu bagi puasa itu kita ambil contoh membuat hidup itu menjadi lebih baik. Ulat saja puasa bisa menjadi kupu-kupu. Masa manusia puasa nggak bisa menjadi lebih baik hidupnya? Kan begitu. Berarti kalau manusia itu tingkatannya itu kan tadi alam berpuasa ya.
tumbuhan berpuasa agar menjadi dipertahan, hewan berpuasa untuk menjadi lebih baik, transformasi. Manusia berpuasa untuk menjadi lebih baik. Jadi ada teori bahwa kita itu proses evolusi manusia itu juga seperti itu sebagiannya. Iya, betul sekali Pak. Semakin Luar biasa sekali ya. Perumpamaannya sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi ternyata dari puasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia ya Pak, semua makhluk juga berpuasa. Luar biasa sekali ya Bapak Suparjo ini. Oke, untuk satu lagi Pak, yang terakhir nih. Kira-kira ada satu tips ya Pak, tips untuk teman-teman mahasiswa ya. Tips untuk bisa dikerjakan ketika bulan Ramadan ini untuk mencapai sukses itu tadi. Gitu. Ya, langkah kecil saja. Makasih. Puasa itu berarti membuat kita itu sabar. Maksudnya sabar itu seperti apa? Ya begitu. Kalau kita kasih contoh biji-bijian itu sabar. Dia nggak mau menerima air, nggak mau menerima humus, karena atau dia tidak ditempatkan di tempat yang basah, karena kalau ditempatkan di situ dia menjadi tumbuh. Itulah kalau dia tumbuhnya di tempat yang tidak baik, berbahaya kan begitu, maka dia menunggu orang mengalihkan dia ditempatkan yang baik. Disitulah puasa. Contoh lagi puasa itu menahan ya, kita puasa itu harus bisa menahan diri. Menahan diri itu harus mempunyai kekuatan, kesabaran. Kesabaran yang apa? Kesabaran yang luar biasa. Kita kasih contoh cara tumbuhan itu untuk sabar ya. Sabarnya tumbuhan. Jadi yang harus sabar tidak hanya manusia. Allah mencontohkan tumbuhan yang sabar. Akhirnya menjadi luar biasa. Contoh ya, Mbak Vira pernah makan kurma nggak? Kurma pernah Pak. Pernah. Rasanya manis nggak? Ya manis. Tahu nggak kurma itu pohonnya seperti apa itu dia di sana? Kalau yang saya pernah lihat di foto-foto ya, Pak, itu kurma pohonnya tinggi, kokoh. Padahal itu di di padang pasir loh tumbuhnya loh. Membayangkan nggak? Itu berarti akarnya seberapa gitu kan? Akarnya seberapa sehingga nanti dia bisa mendapatkan air, akarnya bisa mendapat. Nah, ini kita kasih tahu ya. Petani kurma itu cara menanam kurma caranya gimana? Biji kurma dimasukkan dalam tanah yang sudah lubangi sedikit. Setelah itu atasnya ditaruh batu besar taruh situ. Kurma disirami tiap hari. Kira-kira kan tumbuh kan? Tumbuhnya bisa langsung gulingkan batu itu enggak? Tidak bisa. Enggak bisa, kan gitu. Akhirnya apa? Kurma itu tumbuhnya ke bawah dulu, Mbak. Enggak kayak pohon lain. Pohon lain langsung tumbuh ke atas. Dia begitu, waduh, ada besar batu besar yang harus saya tembus dan saya nggak bisa nembus. Akhirnya dia turun ke bawah, cari landasan dulu, terus turun terus sampai akhirnya ketemu di tanah yang unsur airnya ada. Begitu di sana akarnya mulai tumbuh di sana. Akhirnya akarnya lebat. Setelah akarnya lebat, dia tumbuh lagi naik ke atas, lurus persis, terus begitu. Akhirnya nabrak dengan batu itu. Kira-kira kuat nggak kurma ini setelah ini? Sudah kuat karena dia begitu besar sambil membesarkan batangnya terus. Akhirnya di sana punya akar yang banyak, sudah mendapatkan air, begitu tumbuh ke atas dalam posisi yang besar. Batunya itu sebesar ini, katakanlah sebesar ukuran 5 sampai 10 kilo gitu. Kemudian sekarang batang kurmanya sudah gede yang naik. Begitu batang kurmanya yang gede itu batunya langsung akhirnya kesenggol miring. Terus akhirnya besar. Kurma itu karena kesabarannya dia bertahan hidup untuk mencari titik di mana dia bisa bertahan hidup, akhirnya bisa mengembangkan akarnya, akhirnya tumbuhnya besar. Setelah itu dia besar. Setelah besar angin kencang menerpa tidak apa-apa. Karena apa? Karena batangnya punya cakar ayam yang kuat ke bawah sekali. Jadi kalau sekarang kan pakai paku bumi kan, gedung-gedung yang besar pakai paku bumi, itu dia kayak paku bumi di bawah. Terus kemudian lagi ditambah dengan akar serabut yang kemana-mana, sehingga kemudian kalau di sana
kadang hujan nggak hujan selama 4 tahun ya, bisa jadi. Dia tetap bertahan karena apa? Karena dia sudah mendapatkan tempat, posisi yang dimana itu bisa mendapatkan air yang di bawah. Iya. Disitulah karena dia bersabar. Coba kalau kurma nggak sabar, ditanam langsung nggak usah kasih batu, langsung tumbuh. Tapi begitu kena angin langsung oleng, begitu. Iya, Nah, itulah oleh tidak karena bisa itu, sekuat itu, ya ya. tidak sekuat itu dengan kesabaran dia, dengan dia menerima kenyataan ada batu besar. Dia tapi tidak takut. Dia turun ke bawah itu bukan takut menghindari batu, tetapi menyusun kekuatan besar untuk akhirnya bisa menghalau semua rintangan. Akhirnya dia menjadi besar, kokoh, memberikan manfaat. Nah, itulah namanya berkah. Semua orang senang dengan kurma, semua orang mendapatkan manfaat karena kurma. Disitulah dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, itulah tapi berkah, juga untuk lain, manfaat. ya. Luar biasa Gitu. sekali permisalan yang diberikan. Contoh ini real ya, langsung ada dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan untuk bisa mencapai sukses pada bulan Ramadan, pada suasana puasa seperti ini, yang pertama menahan diri dan sabar. Iya, sabar. Ya. Jadi sabar, contohnya lagi ya, kalau mahasiswa itu, skripsi misalnya, tolong bab satunya direvisi, itu kurang ini. Itu dosen ngasih tugas itu bukan untuk membuat mahasiswa menjadi biar stres, itu bukan. Nggak ada niat dosen untuk membuat mahasiswa stres. Kasih tugas banyak. Untuk pertemuan pertama saudara harus meresum. Pertemuan kedua saudara membuat think piece untuk merefleksi apa yang didapatkan. Terus kemudian yang ketiga nanti saudara kita membuat refleksi tentang sekitar saudara. Itu bukan niatnya dosen itu membebani saudara biar stres, tidak. Membuat saudara nanti besok menjadi hebat. Mempunyai kebiasaan menulis yang bagus, mempunyai analisis yang bagus, mempunyai cara berpikir yang sistematis, kemudian dan itu kalau sudah built-in karena terus diterpa terus, akhirnya sudah menjadi cara berpikirnya sangat sistematis, analitis, kemudian yang perlu lagi itu solutif kan gitu. Karena dia setiap ada masalah, gimana ya cara yang terbaik dan mudah, tapi betul dan sesuai dengan yang pas. Akhirnya dia kreatif juga. Berangkat dari sabar, maka karakter yang lain itu terbentuk semua kan begitu. Jadi sabar ya, kata-kata sabar itu seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Penjelasannya sangat lengkap, detail dan jelas semuanya ya. Terima kasih Pak Suparjo atas pencerahannya pada suasana Ramadan yang sangat cerah ini. Pastinya teman-teman sudah sedikit lebih tercerahkan ya untuk mencapai kunci sukses kali ini. Baik teman-teman, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Dekan 1 di Fakultas tercinta kita, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Saizu Purwakarta. Tetap saksikan kami di tayangan-tayangan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.